Ini salah satu upaya kami untuk bisa mendorong masyarakat petani Madura, terutama petani tembakau, agar bisa memahami hak-hak mereka yang diatur dalam payung peraturan daerah itu. Silakan keluhan-keluhan itu disampaikan kepada kami. Yang penting apa yang menjadi amanatnya Perda itu, misal tidak dipenuhi oleh pemerintah provinsi, ya disampaikan saja ke kami. Mas Aryadi ini di DPRD Jawa Timur sebagai anggota komisi pimpinan Komisi B. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur nih. Biar agak paham dulu nih. Komisi B itu apa saja nih yang dijadikan urusannya? Yang jelas urusannya ekonomi. Di dalamnya ya macam-macam. Apapun yang berpotensi menjadi sebuah ekonomi ya masuk di ranah Komisi B. BUMD masuk? Ya, misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan, koperasi UKM, kelautan dan perikanan, kemudian ada beberapa lah. Kalau tidak salah 8 mitra Komisi B ini untuk bisa, yang semuanya itu adalah bagian dari kolaborasi ekonomi di Jawa Timur. Bagian dari, oke. Ini kan kebetulan Madura ya, sebagian besar itu kan penduduknya adalah petani, sebagian besar penduduknya. Tapi status petani di Madura, saya mohon maaf dalam tanda kutip, masuk sebagai golongan paling banyak menyumbang warga miskin di Madura. 4 kabupaten yang ada di Madura, PDRB-nya sebagian besar memang adalah pertanian, tetapi paling banyak menyumbang warga miskin. Itu gimana nih? Ya itu dia. Jadi bukan hanya di Madura, sebenarnya yang masyarakat petani kita itu dalam tanda kutip agak dimarginalkan. Makanya hari ini kami Komisi B berinisiasi untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah Jawa Timur nomor 5 tahun 2015 kaitannya dengan perlindungan petani. Jadi Perda yang akan disosialisasikan besok itu yaitu. Ini salah satu upaya kami untuk bisa mendorong masyarakat petani Madura, terutama petani tembakau, agar bisa memahami hak-hak mereka yang diatur dalam payung peraturan daerah itu. Karena saya sepakat tadi, petani kita ini masih terpinggirkan. Artinya apa? Dengan adanya peraturan daerah yang sudah menjadi payung hukum inilah, sehingga pemerintah wajib hadir. Sekali lagi pemerintah kita, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota wajib hadir kepada para petani kita. Bagaimana bisa mendampingi, mengadvokasi para petani kita, tidak hanya sekedar bisa memberikan pembinaan-pembinaan, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana pemerintah juga bisa melek, paling tidak bisa membantu apa yang selama ini menjadi jeritan-jeritan petani itu. Oke, ini Perda nomor 15 tahun nomor 5 tahun 2015. Secara tugas, maksudnya DPR kan sudah mengesahkan sudah. Tapi baru sekarang nih pergerakan untuk sosialisasi itu baru dilakukan. Saya pengen tahu nih, apa saja nih inti dari Perda tersebut? Yaitu garis besarnya tadi, DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2015 yang lalu sudah mengesahkan itu, artinya bola Perda itu sekarang sudah ada di tangan eksekutif. Namun demikian, kewajiban kami sebagai anggota DPR untuk terus mengingatkan eksekutif, mendorong tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi bagaimana bisa mengeksekusi apa yang ada di dalam peraturan daerah itu. Salah satunya yang terpenting adalah perhatian pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk hadir kepada para petani, itu saja. Kewajiban pemerintah untuk hadir. Kaisa mungkin agak sedikit gambaran perlindungan petani, misalnya asuransi pertanian. Oke, asuransi pertanian saya coba lagi tarik soal asuransi pertanian. Pemberian bantuan premi asuransi pertanian, saya baca pasal 17. Mohon maaf mengawali dari apa yang pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 16 tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani sudah memiliki asuransi. Nah, kalau petani sudah memiliki asuransi itu mereka tidak dapatkan. Nah, petani yang tidak dapatkan asuransi ini premi asuransi, apakah mereka diberikan pelayanan asuransi? Ya itulah salah satu bagian dari hak-hak para petani adalah mendapatkan salah satu bantuan berupa asuransi itu, walaupun dengan catatan harus artinya iya bergabung di kelompok tani dan tidak punya asuransi sebelumnya, biar tidak tumbang tindih.
Ini salah satunya, Mas. Itu hanya salah satu bagian kecil saja yang dituntut oleh peraturan daerah perhatian pemerintah kepada kelompok tani. Sebenarnya masih banyak sekali kewajiban pemerintah melalui perda itu untuk memberikan bantuan kepada para petani. Apakah pemerintah provinsi sudah menjalankan ini? Gitu? Ya, sebagian kecil ya saya melihat. Sebagian kecil. Makanya kita dorong dari DPRD, kita dorong pemerintah tidak hanya bisa bersosialisasi, sementara tidak bisa mengeksekusi, kan percuma, gitu loh. Kan sosialisasi itu kan bagian dari memberikan pemahaman kelompok-kelompok masyarakat tentang hak mereka, ya. Gitu kan. Ketika hak-hak mereka sudah memahami hak-hak mereka dan kewajiban, saluran untuk kemudian menagih haknya mereka ke pemerintah itu gimana nih? Sebenarnya salurannya langsung sebenarnya di eksekutif karena memang kewajibannya dia. Nah, namun demikian kami sebagai wakil rakyat tentu harus siap menampung itu ya melalui teman-teman perwakilannya di DPR. Silakan keluhan-keluhan itu disampaikan kepada kami. Yang penting apa yang menjadi amanatnya perda itu misal tidak dipenuhi oleh pemerintah provinsi ya disampaikan saja ke kami. Artinya kalau misalnya hak-hak tersebut tidak dikerjakan oleh eksekutif, DPR siap nih? Oh pasti siap, karena ini sudah payung hukumnya sudah jelas. Ya perda itu sudah. Kalau sudah begitu kan payung hukumnya sudah jelas. Saya pengen tahu nih dari sisi anggaran untuk pertanian berapa persen? Kalau bicara anggaran secara keseluruhan, terus terang saya sebagai ketua komisi saya akui memang 2021 ini APBD Jawa Timur untuk Komisi B ini hanya di angka sekitar 4-5% lah. 4-5%? Ya, jadi masih jauh sekali dari harapan bagaimana pemerintah Jawa Timur ini bisa membangkitkan ekonomi dalam situasi COVID-19. Sementara APBD yang diberikan kepada mitra-mitra Komisi B itu hanya di angka sekitar 1,4 triliun. Jadi jauh sekali dari rasa cukup. Jauh sekali. Ya, tetapi sudah. Saya sebagai pimpinan sudah menyuarakan itu kepada tim TAPD, tim anggaran pemerintah. Dalam hal ini Pak Sekda sudah saya sampaikan. Apakah mungkin dengan dana 1,4 triliun ini bisa ngangkat ekonomi Jawa Timur yang hari ini terus terang terganggu gara-gara COVID-19, begitu. Justru yang terjadi adalah bahwa APBD Jawa Timur 2021 50% lebih itu dialokasikan kepada pendidikan. Jadi pendidikan di Jawa Timur ini luar biasa sekali, 12 triliun sekian. Itu juga bagian dari investasi membangun Jawa Timur. Tetapi kalau bicara kemitraan, ya saya protes. Karena bagaimanapun mitra Komisi B yang 8 itu yang semuanya bergerak di bidang ekonomi itu mesti harus mendapat perhatian pemerintah.